Ya, di sini udah berjaga-jaga bahwa nilai residualnya sebenarnya di atas, tapi dia perkirakan hanya 5.000. Jadi kalau nanti turun, ya diharapkan tidak lebih rendah daripada 5.000. Kemudian cost-nya adalah 85.000 ini jadi CUGS ya. No renewal option ya dikembalikan ke lesser pada akhir periode. Kemudian collectibility-nya adalah probable. Ya. Ini penghitungannya, kalau kita lihat di sini, si lesser ya menghitung dengan cara ini adalah present value dari ini adalah harga pasar ya. Harga pasar ini teorinya adalah sama dengan present value kalau seandainya residualnya dianggap nol. Ya, tapi karena di sini ada residual dan asetnya dikembalikan kepada lesser ya, maka harga pasar ini itu dikurangi dengan present value dari residual. Ya, ini present value dari residual adalah sebesar 4.109. Ya, maka karena si lesser dia memiliki assets di akhir masa lesi sebesar 4.109 ya, maka dia hanya mengenakan atau dia hanya menghitung present value dari pembayaran itu sebesar 95.890,35 ya. Jadi si lesser itu nantinya akan menghitung berapa yang harus dibayarkan lesi ya, dasarnya ini. Yang dibayarkan lesi adalah present value-nya sebesar 95.890. Kenapa? Karena harga pasarnya adalah 100.000, kemudian di akhir periode ada residual sebesar 5.000 yang kalau di present value kan jadi 4.109, sehingga si lesi itu cukup membayar ya pembayaran yang present value-nya sebesar 95.890 ya. Tadi kalau kita tekankan di bagian ini ya bahwa dia itu menghitung 5.000 ya, bahwa 5.000 ini adalah nilai minimal ya. Artinya paling tidak ya itu nilai residualnya adalah 5.000. Jadi nilai terendah ya. Tentu saja kalau seandainya dia menggunakan angka 8.000 misalkan ya, itu kalau meleset maka dia akan rugi si lesinya. Kenapa? Si lesernya akan rugi. Kenapa? Karena tadi ya present value dari 8.000 itu jadi lebih besar daripada 4.000. Akibatnya pembayaran present value dari pembayaran lesi itu nanti akan lebih rendah dari 95.000. Sebenarnya apa masalahnya? Kalau seandainya lebih rendah daripada 8.000 nanti residualnya, maka si lesernya jadi rugi. Nah, kemudian karena kita sudah dapat bahwa si les ini harus membayar dengan present value sebesar 95.890,35, dihitung ya pembayarannya seperti apa modelnya ya, karena dia kan dia di tahun ke-0 ya, ini tahun ke-0 artinya tahun commencement date. Jadi pada saat perjanjian itu dimulai. Nah, pada saat itu dia udah membayar. Nah, ya jadi pembayarannya itu udah dimulai dari sini. Nanti juga sebenarnya kalau udah tahu bahwa pembayaran harus 95.890 tidak harus ya. Tidak harus pembayarannya itu dimulai di tahun ke-0. Bisa saja pembayarannya di tahun ke-1, di tahun ke-2, terserah di tahun keberapa sesuai dengan perjanjian. Tapi yang jelas ya present value-nya itu harus sama dengan 95.890 ini gitu. Jadi kalau di sini cara menetapinnya, misalkan yang udah diketahui dulu adalah ini present value-nya. Jadi yang udah diketahui terlebih dahulu adalah present value-nya. Yang ingin kemudian yang udah diketahui lagi adalah pola pembayarannya. Misalkan pembayarannya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pembayaran. Nanti di sini, di 5, ini ada residual. Si laser punya residual. Ini residual. Nah, jadi pertama udah ketahuan present value-nya berapa, kemudian yang kedua sudah tahu juga pola pembayarannya ya, 5 kali ya, N-nya sama dengan 5, kemudian menggunakan annuity due ya.
Kemudian suku bunganya juga sebesar 4%, ya. Pakai implisit, bukan implisit. Sebenarnya kalau di sini justru mencari berapa implicit rate-nya. Nah, jadi udah ketahuan ini polanya seperti ini ya. Oh, kalau ini dia ingin 4% ya. Kalau ini implicitnya udah ketahuan 4%. Si lessor ingin memperoleh bunganya adalah sebesar 4%. Berarti kalau dari sini dihitung berapa iurannya, ya berapa pembayarannya, cicilannya, kalau polanya seperti ini. Ya, jadi present value-nya sekian, kemudian ini peroleh periodenya 5, kemudian annuity due dan implicitnya 4%. Ya, jadi dari sini dia bisa menghitung berapa pembayaran yang diperoleh. Jadi cara berpikir dari lessernya seperti itu. Kalau di cara berpikir dari lesi, dibalik ya, lesi tahu pembayarannya. Lesi tahu pembayarannya, tahu jumlah periodenya, kemudian mungkin dia tahu harga pasarnya, ya fair value dari assets, dia tahu. Nah, dari sini dia menghitung berapa sebenarnya implicit rate yang dipergunakan oleh lessor. Gitu. Ya, jadi lesi cara berpikirnya seperti itu, sedangkan lessor seperti ini. Ya. Jadi cara berpikir lessor tadi ya, jadi udah ketahuan harga pasar, dikurangi dengan nilai residual di akhir periode, present value-nya berapa, kemudian inilah dapat nilai tunai atau present value dari pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan lesi. Dengan mengetahui periode dan implicit rate, maka bisa ditentukan jumlah pembayarannya adalah 20.711. Polanya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dari sales type ini dia ada cost of goods sold, ya. Jadi ada cost of goods sold, ya. Ya. Jadi dia udah kalau lihat dari sini dia ada dua sebenarnya nantinya pendapatannya. Ini kan ada dari sini dia punya gross profit, ya. Selisih antara sales dengan COGS, dia memperoleh gross profit. Selain itu di setiap periode dia akan memperoleh interest revenue. Jadi dua pendapatannya, gross profit dan interest revenue. Kalau dilihat model pembiayaan financing perusahaan pembiayaan di Indonesia, itu kebanyakan sih saat ini tuh hanya yang ini aja, yang di masyarakat yang mobil, motor yang untuk kendaraan itu lebih banyak yang finance saja, dia tidak memiliki barang, jadi dia pendapatannya hanya di sini. Tapi kalau dia itu produsen atau dia distributor, dia mungkin ini ya dua. Tapi seringkali kalau di Indonesia terpisah ya antara distributor dengan finance-nya. Jadi mungkin dia satu induk perusahaan, tapi dia anak perusahaan yang berbeda, sehingga untuk penjualan diakui oleh anak perusahaan yang satu, sedangkan pembiayaan itu diakui oleh anak perusahaan yang lain. Jadi yang anak perusahaan yang khusus untuk menjual barang dan anak perusahaan yang khusus untuk mengelola pembiayaan. Dua itu kalau di Indonesia. Oke, ini polanya ya. Akhirnya jurnal-jurnalnya ya ini ya, dia nanti ngakui interest revenue, sedangkan gross profit-nya itu udah diakui pada saat leasing dimulai. Ya. Kenapa? Karena pada periode leasing dimulai karena pada saat tersebut telah diakui penjualannya. Pertanyaan saya, kalau leasing di Indonesia itu ya, kalau kalian beli motor misalkan dengan mencicil dengan perusahaan leasing, itu motornya punya siapa ya? BPKB-nya atas nama siapa? Atas nama siapa BPKB-nya? Halo? Kalau kita membeli motor di Indonesia dengan leasing, BPKB itu atas nama siapa? Atau gini, seharusnya atas nama siapa? Dan alasannya, kenapa begitu?
Lalu, siapa yang menjawab? Atas nama pemilik Pak harusnya. Siapa pemiliknya? Selaku pembeli kendaraan bermotor. Pembeli. Alasannya kenapa? Karena nanti di ah, di akhir pembiayaan itu motornya jadi milik pembeli pada akhir pembiayaan. Apa masalahnya kalau seandainya atas nama dari perusahaan leasingnya? Atau gini, kalau Kalau atas, menurut saya, mm, karena sistemnya itu perusahaan leasing membayarkan sejumlah uangnya dulu secara lunas kepada dealer, lalu dealer mm, memberi barangnya kepada pembeli. mm, Tetapi nanti baru sistemnya leasing itu pinjaman ke pembelinya. Jadi barangnya itu berpindah dari dealer ke pembeli langsung, tidak melalui leasing karena dia pihak ketiga. ya, ya di Indonesia seperti itu benar sekali ya. Jadi transaksi pembiayaan adalah memang transaksi pembiayaan, artinya dia transaksi utang piutang ya, bukan kalau seandainya motornya itu atas nama motornya atas nama perusahaan leasing ya, berarti itu seperti sewa ya, seperti sewa. Jadi motornya atas nama leasing kemudian disewakan kepada orang yang membeli motor, tapi tidak seperti itu transaksinya. Di Indonesia transaksinya adalah eh, perusahaan yang membeli adalah pembeli ya, yang jadi pemilik adalah pembeli, leasing meminjamkan uang. Jadi transaksinya seolah-olah leasing itu meminjamkan uang kepada pembeli ya untuk membeli motor, walaupun sebenarnya perusahaan leasing tidak pernah menyerahkan uang kepada pembeli tapi langsung kepada dealer ya. Jadi transaksi antara leasing dengan pembeli adalah transaksi simpan pinjam ya. Simpan pinjam karena itu sebagai jaminan ya BPKB dari motor itu dipegang oleh perusahaan leasing. BPKB-nya dipegang, STNK-nya diberikan kepada pembeli. Jadi kalau seandainya menunggak, maka diambil ya BPKB-nya, motornya diambil sama perusahaan leasing itu ya. Kalau beli rumah gimana ya? Kalau membeli rumah tahu nggak di Indonesia gimana lewat developer? Sama nggak peristiwanya? Kebetulan saya nggak beli rumah dengan mencicil ke bank ya, Min. Jadi saya kurang paham itu gimana sebenarnya transaksi jual beli rumah itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di transaksi jual beli rumah sih bisa saja eh, atas nama dari pembeli ya. Kemungkinan juga sih atas nama pembeli ya, tapi kemudian ditahan. Apa yang ditahan ya sama bank ya kalau kita itu? Atau kalau pakai perusahaan leasing itu apa yang ditahan sama perusahaan leasing? Kalau kita beli rumah di developer. Biasanya kan kalau kita beli rumah itu ya kalau baru dikembangkan di Indonesia kan beli rumah itu bayar uang muka sekarang terus sudah mencicil tapi rumahnya mungkin baru diserahkan setahun atau 2 tahun yang akan datang ya. Berarti seharusnya gimana perlakuannya itu? Pembayaran itu diperlakukan sebagai apa ya? Ini ada developer, ada bank, misalnya kita pinjam ke bank ya, uangnya pinjam ke bank. Itu gimana tuh kalau itu? Kalau kendaraan itu langsung jadi ya BPKB dan STNK. Tapi kalau rumah, sertifikatnya juga belum muncul. Jadi kalau gitu gimana ya? Izin Pak, apa Ya, dianggap jadi karena kewajiban kita belum kita tunaikan gitu Pak. Rumahnya belum diserahin, surat-suratnya juga belum. bagaimana diulang lagi?
dianggap sebagai unearned revenue, Pak. Oleh Karena siapa? developer. Karena dia sudah nerima, tapi kewajibannya belum ditunaikan gitu, Pak. Sebagai unearned revenue ya. Tapi kita lewat ini ya, lewat bank ya. Kita lewat bank. Jadi yang transaksi itu bank dengan developer ya. Transaksinya bank dengan developer untuk pembayaran, kita nyicilnya ke bank. Nah itu gimana tuh ya? Developernya mungkin aja sih developernya sudah nerima uang dari bank gitu ya. Tidak tergantung besarnya gini. Developer itu menerima uang dari bank tidak bergantung kepada pembayaran dari pembeli. Kalau seandainya tergantung pembayaran pembeli kan buat apa ada bank? Ya pembeli langsung bayar aja ke developer. Justru ada bank tuh supaya kan bisa dibayar dulu kan, gitu. Yang jadi pertanyaan, pertama bank itu bayarnya berapa besar ke developer? Nah, sepengetahuan saya itu nilainya itu besar sekali, mungkin udah full ya, udah dibayar semua karena artinya rumahnya belum jadi tapi udah dibayar gitu. Bisa nggak? Nggak juga gitu ya. Ada dua sih sebenarnya ya metode pembelian rumah di Indonesia itu. Ada yang kita nyicil ke developer, ada dengan bank. Ya, kalau seandainya kita nyicil langsung ke developer, ya developernya itu kapan ngakui pendapatannya? Ada yang tahu kapan developernya ngakui pendapatan? Ini sebenarnya masalah yang timbul akibat ini nih, akibat PSAK yang berhubungan dengan ini, penerima sewa ini, termasuk sewa ini. Kontrak dengan pelanggan sih sebenarnya, tapi juga termasuk dalamnya ini. Ya masalahnya timbul karena developer Indonesia ya kemarin-kemarin ya tahun-tahun sebelumnya itu mengakui penerimaan dari pembeli itu sebagai pendapatan, ya sebagai pendapatan. Menurut PSAK yang lama itu nggak ada masalah, tapi sekarang nggak boleh ya dia sebagai unearned kalau dia belum menunaikan ininya kewajibannya. Akibatnya developer-developer itu sekarang berpikir untuk mengembangkan proyek-proyek yang kurang dari 1 tahun aja gitu supaya tidak menimbulkan masalah alokasi pendapatan. Kalau seandainya proyek-proyeknya jangka waktunya lebih panjang daripada 1 tahun, kenapa? Karena dia tidak bisa mengakui pendapatan selama belum memenuhi kewajibannya. Gitu. Ya kalau di leasing juga sebenarnya sama sih ya. Sebaiknya itu milik siapa itu rumahnya ketika beli rumah ya dibayarkan oleh bank. Sebaiknya kalau itu kan jadi bukti pemilikan kan sebenarnya hanya sertifikat tanah. Yang jadi masalah itu kalau dia baru dikembangkan, baru dibangun, seringkali sertifikat tanahnya itu belum dipecah, belum di atas nama dari pembeli. Jadi saya pernah beli rumah dulu, itu sertifikatnya masih nggak ada sertifikatnya. Waktu itu saya bayar langsung ke developer, jadi tidak lewat bank. Sertifikatnya itu tidak ada, tapi saya sudah melunasi semuanya. Rumahnya belum ada, saya sudah lunas. Ya, rumahnya belum ada, saya sudah lunas. Jadi saya cuma memegang surat perjanjian jual beli. Tidak ada bukti kepemilikan tanah. Bahkan waktu beli juga saya nggak tahu tuh alamatnya ada di mana. Karena daerahnya masih perkebunan gitu, belum diratakan tanahnya. Waktu saya beli itu belum ada tanahnya sama sekali. Belum ada diratakan tanahnya, jadi masih pohon-pohon gitu. Itu udah saya bayar lunas gitu ya pembeliannya itu. Jadi benar-benar waktu itu saya udah menyerahkan uang semua, tapi saya nggak tahu nanti rumahnya itu ada di mana. Dan baru diserahkan tuh 1,5 tahun kemudian kalau tidak salah.
Saya beli 97, tahun 99 baru diserahkan. Nah, itu kondisinya. Ya. Nanti kalian harus lihat itu pajaknya gimana. Jadi kalau pajak sih gampang ya, kalau udah nerima cash berarti udah diakui kalau udah nerima cash dianggap pendapatan, bukan? Udah dikenakan pajak. Yang jadi masalah itu developernya belum bisa ngakui pendapatan dengan menggunakan PSAK yang baru. Jadi nggak simetris. Artinya udah bayar pajak, sementara pendapatannya belum diakui di akuntansi. Nah, itu jadi akan jadi masalah. Gitu ya. Maksudnya beban bagi WP. Kenapa? Karena dia harus membayar pajak, sementara di laporan keuangannya dia belum timbul pendapatan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adjustment tanggal 31 Desember ya. Ini return ya seperti ini. Guaranteed residual value. Guaranteed residual value itu bagi laser sih sama aja ya perlakuannya. Kalau dilihat ini cara penghitungannya itu sama. Besarnya ini yang harus di present value dari pembayaran lesi itu sama dengan unguaranteed dan jumlah pembayarannya juga sama. Ya. Yang berbeda adalah kita lihat ini dia. Kita lihat perbedaannya. Langsung kita bandingkan aja di sini. Guaranteed dan unguaranteed. Ya. Yang beda adalah ini. Pertama, sales price-nya. Kalau guaranteed, sales price-nya 100.000. Kalau di unguaranteed tadi ya, hanya 95.000. Ya. Ya, kedua yang berbeda ada di COGS-nya. Ini 85.000, ini 80.000. Jadi bedanya itu selisihnya ini. Present value dari residual. Ya, selisihnya adalah present value dari residual. Oke. Kemudian gross profit-nya sama saja. Jadi yang berbeda ada di sales price dan COGS. Nah, ini model seperti ini nih sebenarnya kalau dibuat jurnal itu nggak lazim. Ya, nggak lazim dengan jurnal-jurnal yang biasa kita lakukan ya. Kenapa? Kalau jurnal yang biasa kita lakukan kan biasanya gini ya. List receivable, kemudian sales. Ini kan besarnya sama ya. Ini besarnya sama untuk kasus yang tadi sebesar 95.890 ya. Kemudian COGS, kemudian inventory. Ini sebesar 85.000. Nah, ini sekarang nggak simetris ya. Antara list receivable dengan sales itu nggak simetris. Kenapa? Karena list receivable-nya itu 100.000, sementara sales price-nya, penjualannya itu hanya 95.000. Jadi nggak simetris ini dengan ini. Ya, kita lihat jurnalnya. Nah, ini lihat. Ini. Biasanya kan kita lakukan jurnal seperti ini nih ya. COGS, inventory, ini sama. Kemudian receivable dan sales revenue-nya sama. Sekarang enggak. Receivable dengan revenue itu beda angkanya. Ya, kemudian COGS dengan inventory itu beda. Gitu, ya. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ini ya dikurang 4.000, yang 85.000 ini dikurang 4.000, kemudian yang 100.000 di sini dikurang 4.000, ya masing-masing ini dikurang present value dari residual. Jadi yang dikurang itu adalah
yang sini dan sini, yang 85.000 dan yang 100.000. Akibatnya jadi di sini hasilnya tidak simetris, jadi perlu diperhatikan, jangan sampai bingung ya kalau pertama kali nemukan mungkin jadi bingung. Kenapa? Karena biasanya kita melakukan jurnal penjualan seperti ini, tapi sekarang kita harus melakukan jurnal seperti ini. Jadi tidak simetris ya antara list receivable dengan sales revenue dan COGS dengan inventory gitu. Kalau yang lainnya sama saja ya. Ini kan sama, ini sama, ini sama, ini juga sama. Ini juga sama ya. Bedanya ini, ini kalau yang di sini karena guaranteed dia terima cash 2.000. Kalau di sini karena unguaranteed dia jadi loss. Artinya kalau nilainya sama saja di akhir, ya residualnya adalah sama ya 5.000, maka hilang yang nggak ada cash dan nggak ada loss on this, maka jurnal ini akan sama ya. Karena di sini ada penurunan nilai bukan 5.000 tapi 3.000, maka kejadiannya jadi berbeda. Kalau di guaranteed dia menerima cash lessernya, kalau di unguaranteed dia tidak menerima cash ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari bagian ini, yang ini jurnal yang pertama ini yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak simetris, beda dengan jurnal yang biasa kita buat. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau yang di unguaranteed itu kan berarti cuma ada expected residual value aja kan, Pak? Berarti nanti yang cost of goods sold sama sales revenue-nya itu dikurangin sama present value dari expected-nya itu ya, Pak? Iya, betul. Terus kalau yang di guaranteed residual value itu yang list receivable-nya itu ditambahin sama present value dari expected atau yang guaranteed residual value-nya, Pak? Yang ini yang 100.000. Iya, Pak. 100.000 ini di dalam, sebenarnya kan hitungannya, kita kembali lagi ke tabel yang atas ya. Kita kembali ke tabel yang atas. Sebenarnya hitungannya akan sama saja ya, kalau lihat dari skemanya ini ya. Gini, sekarang kita lihat, ini yang guaranteed ya. Ini guaranteed ya. Di sini kita hitung seperti ini kan. Kita hitung seperti ini. Nah, ini sama persis kan dengan yang unguaranteed. Sama persis ya, hitungannya sama persis. Tabelnya gimana? Tabelnya sama nggak? Tabelnya sama nggak? Pertanyaan saya. Tabelnya sama nggak antara guaranteed dengan unguaranteed? Sama, Pak. Sama. Ya, tabelnya sama. Jadi perbedaannya hanya di sisi jurnalnya saja. Berarti Sisi nanti jurnal. dalam menghitung list receivable-nya itu nggak ngaruh ya, Pak, kalau misalkan dia pakai expected atau guaranteed residual value yang present value-nya, Pak? List receivable-nya nanti dulu. List receivable-nya tetap 100 kan? Nggak pengaruh. List receivable nggak pengaruh, tetap 100. Bedanya hanya di, apa tadi bedanya? Jurnalnya aja, Pak. Ya, di jurnal, di angka apa yang beda? Cost of goods sold sama sales revenue. Betul. Ya, hanya situ beda. Jadi tabelnya sama persis, berarti jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tabel sama persis antara guaranteed sama unguaranteed. Gitu. Jadi beda hanya di COGS dan di sales. Ya. Kemudian sama jurnal yang terakhir ini ya, yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya nilai residualnya lebih rendah dari 5.000, nanti dia ada jurnal yang berbeda ini dengan ini. Gitu. Sesi